Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indah Triutami dengan NIM K76211041 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Video pembelajaran ini dibuat dan ditujukan kepada siswa-siswa fase F kelas 12. Pada materi hari ini, saya akan membahas salah satu subbab dari ekonomi internasional, yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang kebijakan proteksi dan kita akan mempelajari tentang perdagangan bebas. Sebelum memasuki materi, saya harap anak-anak saya kelas 12 sudah memahami tentang konsep dari kegiatan perdagangan internasional. Perlu kita ketahui bahwa perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih, baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri, baik dari luar negeri maupun ke dalam negeri. Jadi kegiatan perdagangan internasional ini, kegiatannya itu ada ekspor dan impor. Nah, kemudian karena ada kegiatan ekspor dan impor, pemerintah sebagai pelaku ekonomi di sini menerapkan atau membentuk regulasi atau kebijakan yang disebut kebijakan perdagangan internasional. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri atau kepentingan nasional kita dan untuk mengatasi berbagai kesulitan atau hambatan yang ditemukan di dalam kegiatan perdagangan internasional. Nah, bentuk dari kebijakan perdagangan internasional itu ada dua aspek. Yang pertama ada kebijakan proteksi dan ada kebijakan perdagangan bebas. Ya, kita memasuki tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang kebijakan proteksi. Apa itu kebijakan proteksi? Ya, di sini ada kata kunci yaitu proteksi atau bahasa Inggrisnya itu protection, bahwa proteksi itu artinya adalah mengantisipasi atau melindungi. Jadi, adanya kebijakan proteksi di sini gunanya untuk melindungi produk-produk domestik agar bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Nah, adapun jenis dari kebijakan proteksi, ada beberapa hal. Yang pertama ada kebijakan tarif. Nah, di sini ada kata tarif. Kata kuncinya adalah tarif. Tarif di sini adalah pungutan. Pungutan dikenakan kepada siapa? Pungutan di sini dikenakan kepada masyarakat atau pelaku kegiatan ekonomi, baik ekspor maupun impor, seperti itu. Nah, pungutan-pungutan ini juga bisa disebut dengan pajak, seperti itu. Dan yang pertama, jenis dari kebijakan tarif yang pertama itu adalah kebijakan bea masuk. Bea masuk atau kita sebut sebagai impor. Kebijakan bea masuk di sini merupakan kebijakan berupa apa? Berupa pajak kepada barang dan jasa yang masuk ke negara Indonesia dari luar negeri. Jadi, tentu saja kebijakan masuk, namanya kebijakan masuk ataupun impor. Impor saja artinya adalah barang dari luar negeri ke dalam negeri kan. Jadi, tarif atau kebijakan bea masuk ini pungutan yang dikenakan kepada barang yang masuk atau pungutan kepada barang-barang impor, seperti itu. Nah, pungutannya ini berupa pajak, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bea keluar. Nah, kalau bea keluar ini juga bisa disebut dengan bea ekspor. Bea ekspor itu adalah kegiatan di mana ada barang yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri kan. Jadi, tentu saja kebijakan bea keluar itu adalah pungutan atau pajak yang dikenakan kepada siapa? Kepada barang dan jasa yang dijual ke luar negeri atau dibawa ke luar negeri, itu namanya adalah kebijakan bea keluar.
Dan yang terakhir ada kebijakan bea transit. Nah, tentu saja kata kuncinya adalah transit. Nah, transit di sini tuh dimaksudnya gimana? Kebijakan bea transit ini merupakan pajak yang dikenakan kepada barang tetapi harus melewati negara lain atau wilayah lain yang itu bukan negara tujuannya. Seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan saya di sini membeli barang dari negara B seperti itu. Saya negara A. Misalkan suatu negara A membeli barang dari negara B. Tapi dalam prosesnya atau dalam jalur perdagangannya, ternyata negara B ini tidak bisa langsung ke negara A, harus melewati negara C terlebih dahulu atau muter. Jadi, karena barang tersebut sudah melewati negara B, oleh karena itu, barang tersebut dikenakan bea transit karena melewati wilayah negara lain. Seperti itu, sebelum ke negara A, negara yang tertuju. Seperti itu merupakan bea transit. Nah, kebijakan tarif di sini itu dampaknya itu sehingga apa? Sehingga di sini itu barang-barang yang diperjualbelikan yang awalnya mungkin murah itu menjadi harganya mahal karena sudah dikenakan pajak-pajak. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebijakan kuota impor. Di sini ada kata kunci yaitu kuota. Apakah kuota itu? Mungkin anak-anak bisa menjawab di kolom komentar terkait tentang kuota. Nah, kuota itu merupakan batas ya, batas jumlah barang itu kuota. Nah, terkait tentang kebijakan kuota impor, ini ada 4 kebijakan kuota impor yang akan kita bahas. Dan kebijakan kuota impor ini emang terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah absolute quota atau kuota mutlak. Jadi kuota mutlak di sini itu kebijakan pembatasan yang dimana itu hanya dilakukan oleh secara satu pihak atau sepihak. Jadi kuota terkait barang-barang tersebut itu paten, sifatnya paten. Kayak gitu, tidak boleh request kayak gitu. Jadi kuotanya hanya boleh segini seperti itu dalam perdagangannya gitu, nggak boleh lebih dari ini. Jadi sifatnya itu paten seperti itu ya. Jadi ditentukan oleh satu orang maupun satu pihak seperti itu. Yang kedua adalah negosiasi kuota atau negotiated quota. Di mana negosiasi kuota ini itu merupakan bentuk dari kerjasama kayak gitu ya, 2 atau lebih kayak gitu, 2 atau lebih negara. Jadi negosiasi kuota ini yaitu kebijakan antara 2 atau lebih orang yang melakukan perdagangan internasional. Nah, pembatasan kuotanya itu ya atas negosiasi dua belah pihak seperti itu. Jadi bukan sepihak kayak gitu. Kalau ini tuh terkait tentang kerjasama kayak gitu ya. Absolut sepihak, negosiasi kerjasama. Nah, yang ketiga itu adalah tarif. Nah, kalau tarif di sini ada kata kunci yaitu tarif. Tadi apa itu tarif? Ya, tarif itu adalah pungutan. Jadi, kuota tarif itu adalah pembatasan jumlah barang-barang tertentu. Tetapi apabila ada barang yang melebihi dari jumlah kuotanya itu dikenakan tarif kayak gitu. Jadi bayar. Kayak gitu ya, terkait tentang tarif kuota kayak gitu. Jadi kita boleh nih bawa barang-barang tertentu melebihi kapasitas atau melebihi kuota, tetapi harus membayar charge atau pungutan yang telah dikenakan seperti itu. Yang ketiga itu adalah mixing. Kata kuncinya adalah mixing. Jadi di sini mixing itu merupakan gabungan dari kebijakan 3 ini, gabungan dari absolut, negosiasi dan tarif. Di mana mixing kuota ini merupakan kerjasama terkait barang dan jasa yang masuk maupun keluar negeri, masuk ataupun keluar kayak gitu. Untuk biayanya itu sudah ditentukan.
terus merupakan bentuk dari kerjasama dua belah pihak atau lebih untuk barangnya sudah ditentukan dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, itu merupakan mixing kayak gitu. Nah, ini merupakan kebijakan kuota impor ya. Baik, selanjutnya adalah larangan impor. Larangan impor itu apa? Ya, larangan impor merupakan larangan produk yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Kenapa? Kayak gitu. Kenapa harus dilarang? Gitu. Ya karena untuk melindungi produk domestik. Contohnya itu larangan impor ini merupakan misalkan larangan yang kemarin baru aja kejadian, itu larangan thrifting gitu kan. Larangan kita beli produk bekas dari luar negeri kayak gitu, karena itu ternyata merusak UMKM, menghambat UMKM. Banyak UMKM produk-produk lokal yang gulung tikar karena produk bekas, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasinya terkait larangan impor kayak gitu. Jadi larangan-larangan ini itu tergantung situasi pemerintah atau situasi ekonomi suatu negara kayak gitu. Kan awalnya itu nggak dilarang tuh, thrifting boleh, tapi kok malah merugikan domestik kayak gitu, merugikan produk-produk lokal, sehingga impor thrifting atau barang bekas akhirnya dilarang seperti itu. Yang kedua adalah larangan ekspor. Larangan ekspor itu apa? Ya, larangan ekspor itu berarti pelarangan barang dijual ke luar negeri kayak gitu. Kenapa pemerintah harus melarang ekspor? Nah, ini tergantung situasi ekonomi suatu negara juga, bahwa larangan ekspor yang kemarin itu adalah, contohnya itu adalah pemerintah melarang ekspor kelapa sawit kayak gitu, karena ternyata di dalam negeri kelapa sawit itu saja kurang, seperti itu ya, kurang memenuhi kayak gitu, sehingga menyebabkan kelangkaan juga kayak gitu. Nah, karena hal tersebut terjadi, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan untuk melarang kelapa sawit dijual di luar negeri. Kenapa demikian? Ya karena untuk mendorong industri yang ada di Indonesia dulu, seperti itu. Jadi untuk memenuhi negara kita sendiri dulu, seperti itu. Makanya larangan ekspor itu akhirnya dilaksanakan kayak gitu, dilakukan, dan menjadi langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, permasalahan kekurangan bahan pokok minyak kayak gitu, sehingga larangan ekspor dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu ada diskriminasi harga. Ada kata kunci di sini, diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi di sini itu dimaksud adalah kebijakan untuk memberlakukan harga yang berbeda untuk satu negara dengan negara lain. Kayak gitu. Kenapa? Faktornya apa saja dari diskriminasi harga? Nah, faktornya di sini tuh banyak hal juga. Kayak gitu. Tergantung kurs mata uang asing, seperti itu ya. Misalkan contohnya itu seperti apa? Misalkan negara A itu ternyata kurs mata uangnya itu kalau dirupiahkan menjadi sekian, seperti itu. Nah, makanya akhirnya dengan kerjasama tertentu kita itu bisa menjual atau membeli dengan harga sekian. Jadi harga yang sudah disepakati kayak gitu. Kemudian kita menjual di negara B, bisa saja lebih murah maupun lebih mahal juga bisa kayak gitu. Kenapa demikian? Karena negara B ternyata kurs mata uangnya sekian, dan terkait dengan tergantung dengan kerjasama dari pemerintah, akhirnya ketemu lah harga sekian kayak gitu. Makanya suatu barang yang kita beli dari negara A maupun di negara B itu harganya bisa berbeda-beda kayak gitu, karena juga tergantung kurs mata uang asing, seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Kalaupun ada pertanyaan, kalian bisa untuk memberikan pertanyaan melalui kolom-kolom komentar yang nanti saya sediakan setelah ini di up di YouTube. Kemudian yang keempat yaitu adalah dumping.
kalau diskriminasi harga itu kan harga yang berbeda di suatu negara dengan negara lain. Tetapi kalau dumping itu merupakan apa? Dumping itu menjual barang dengan harga yang murah di dalam negeri dan harga yang mahal di di sini dumping di sini maksudnya adalah menjual harga barang dengan mahal di dalam negeri dan menjual harga murah ke luar negeri. Kayak gitu. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kayak gitu. Ya karena yang pertama, kadang pelaku dari dumping ini tuh ingin menjual barang dalam skala yang banyak, kayak gitu, dijual dengan harga murah di luar negeri, kayak gitu. Tetapi kan permintaan dari pasar luar negeri itu ternyata banyak kalau kita jual harga murah, sehingga di sini produsen itu tetap untung, pelaku eksportir di sini tetap untung, kayak gitu, terkait barang yang dijual murah ke luar negeri. Kenapa demikian? Ya karena permintaan mereka tuh lebih banyak, kayak gitu, dibandingkan kita jual harga murah di dalam negeri, kayak gitu kan. Nah, terus kenapa kok dia jual harga di dalam negeri itu lebih mahal? Dia jual harga di dalam negeri itu lebih mahal ya karena kalau misalkan harganya di dalam negeri murah itu ternyata permintaannya itu juga nggak sebanyak di luar negeri, kayak gitu. Makanya untuk memperoleh keuntungan di sini dumping itu menjual dengan harga yang mahal di dalam negeri, seperti itu. Nah, dumping ini juga bersifat merugikan apabila merugikan dua belah pihak yang bekerja sama atau merugikan negara. Kenapa? Karena bisa saja dumping ini tuh malah merusak pasaran internasional. Seperti itu. Makanya ada kebijakan dumping dan ada juga kebijakan anti-dumping. Jadi kebijakan anti-dumping itu dikenakan apabila di sini dumping itu sudah merusak pasar internasional. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah subsidi. Ya, kalau pajak tadi kan pungutan yang dikenakan kepada pemerintah, maksudnya pungutan yang dikenakan dari pemerintah kepada pelaku ekonomi. Nah, kalau subsidi ini merupakan apa? Merupakan bantuan, kayak gitu. Tujuannya kepada siapa? Ya, pelaku industri juga bisa, kayak gitu. Kalau di perdagangan internasional berarti subsidi ini diberlakukan kepada pengusaha atau pelaku industri. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menekan biaya produksi, sehingga mereka bisa menetapkan harga yang bersaing, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, atau kita sebutnya adalah kebijakan perdagangan bebas. Nih, kebijakan perdagangan bebas itu adalah penghapusan kebijakan yang menjadi penghambat perdagangan internasional. Jadi di sini tadi penghapusan kebijakan proteksi. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu berarti di sini konsumen memiliki banyak pilihan barang atau produk di pasaran dengan harga murah dan berkualitas. Yang kedua, terciptanya kualitas produk dan teknologi modern sehingga mampu bersaing. Yang ketiga, setiap negara mengefisienkan biaya produksi. Dan yang terakhir, mobilitas atau arus pertukaran sumber daya manusia dan modal meningkat. Nah, ini merupakan manfaat dari kebijakan perdagangan internasional. Tapi, ternyata perdagangan bebas itu juga dapat mengancam produk domestik, kayak gitu. Karena untuk negara yang mereka itu belum dapat menghasilkan barang-barang yang berkualitas dengan harga murah, maka masyarakat lebih memilih untuk impor, kayak gitu. Karena masyarakat itu berbondong-bondong impor, akhirnya produk-produk domestik di sini terancam, kayak gitu, sehingga kesejahteraan masyarakat di sini juga tidak terwujud, seperti itu. Nah, cukup sekian materi pembahasan tentang kebijakan perdagangan internasional. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat diterima dengan baik oleh siswa-siswi kelas 12 dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.